Halo, selamat sore Sajian Sedap Lovers. Jumpa lagi bersama saya Yoda. Dan sore hari ini saya akan memberikan tips nih suatu makanan. Ini adalah pepes, tapi biasanya kan pepes itu isinya ada ikan mas, terus juga ayam. Nah, kali ini kita akan membuat pepes terbuat dari kerang. Nah, langsung aja yuk. Kita buat apa? Kita kenal langsung bahan-bahannya. Nah, Sasa Lovers, di sini kita akan membuat yang namanya pepes kerang kemangi. Kebetulan ini adalah kerang, kita menggunakan kerang hijau yang sudah jadi dan sudah diolah dengan bumbu Bali nih, Sasa Lovers. Untuk bahannya apa aja? Kita di sini membutuhkan kerang hijau yang pastinya harus masih segar, Sasa Lovers, karena kalau misalnya tidak segar itu nanti akan berpengaruh pada cita rasanya dan juga pastinya akan berbahaya bagi kesehatannya Sasa Lovers nih. Gitu. Jadi untuk kerang bumbu Bali ini kita membutuhkan 300 gram kerang hijau kupas yang sudah direbus. Kemudian ada 8 lembar daun jeruk yang sudah dibuang tulangnya. Setelah itu kita membutuhkan 3 batang serai. Dan juga untuk bumbu halusnya kita membutuhkan 1 sendok teh terasi yang sudah dibakar, 12 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, kemudian ada 4 buah cabai merah besar, 6 buah cabai merah keriting, dan 1 cm jahe. Untuk pembuatannya, Sasa Lovers, tinggal dicampur aja, ditumis bahan halusnya, setelah itu bisa dimasukkan kerang hijaunya. Nah, selanjutnya untuk membuat pepes kerang kemangi ini dari basic kerang bumbu Bali ini yang sudah jadi, kita bisa tambahkan yang namanya 5 batang kemangi yang sudah dipetiki daunnya. Setelah itu kita menggunakan 6 buah belimbing wuluh yang sudah diiris. Kemudian ada setengah sendok teh garam dan bumbu kasarnya sendiri kita di sini membutuhkan setengah sendok teh ketumbar bubuk, 2 cm kunyit yang sudah dibakar, 2 butir bawang merah dan 4 buah cabai merah besar yang sudah dihaluskan. Oke, semuanya kita tumbuk kasar aja seperti ini. Setelah itu kita membutuhkan wadah yang besar untuk mencampur semua bahannya. Udah ada yang absen nih. Oh iya, Sasa Lovers, jangan lupa absen ya. Kita mau tahu nih yang nyaksiin live-nya live Instagram dan juga Facebooknya Sajian Sedap tuh dari mana aja? Ada yang dari Jogja nih, Kak Yoga. Halo, selamat sore Jogja. Terus ada yang tanya nih dari Lesmana 1129 lagi bikin apa nih? Kita lagi buat yang namanya pepes kerang kemangi. Ya, ini belimbing wuluhnya sudah kita masukkan juga. Setelah itu kita masukkan setengah sendok teh garam. Kak, ada yang nanya nih, selain pakai kerang bisa pakai apa aja ya? Nah, Sasa Lovers juga bisa mengganti ini dengan kan di sini kan dia menggunakan kerang hijau ya, Sasa Lovers. Kalian bisa menggunakan kerang darah juga bisa. Dan Sasa Lovers, untuk tips mengolah kerang adalah ketika kita membeli dari pasar ataupun dari swalayan, kita bisa merebusnya itu dengan menggunakan yang namanya arang. Arang dari batok kelapa itu, jadi fungsi arang tersebut adalah untuk menetralisir racun yang terdapat pada kerang. Sehingga kandungan racun yang terdapat pada kerang itu bisa hilang ketika kita merebusnya dengan arang. Kita bisa merebusnya dengan api yang mendidih, dan juga biasanya kan kerang itu masih tertutup ya, Sasa Lovers, itu bisa sampai terbuka seperti itu. Nah, itu adalah salah satu cara untuk kita mengkonsumsi kerang dengan lebih nyaman dan pastinya lebih aman gitu. Nah, Sasa Lovers, ini sudah kita campur rata. Nah, ini ada yang nanya juga nih, Kak. Yes. Kalau misalnya nggak ada kemangi boleh diganti nggak sih? Nah, Sasa Lovers, kalau misalnya nggak ada kemangi, kita bisa tidak usah menggunakannya juga bisa, ataupun kita bisa menambahkan rempah-rempah lain seperti kalian bisa tambahkan irisan serai ataupun ganti dengan irisan kecombrang, itu juga bisa ya, Sasa Lovers. Nah, Sasa Lovers, di sini juga kita mau memberikan tips untuk pepes sendiri. Kita kan menggunakan daun pisang ya. Nah, di sini ada tips gimana caranya membuat daun pisang itu menjadi lemas ketika ditekuk. Nah, itu dengan cara kita meletakkannya di atas api seperti ini. Nah, ini nanti dia akan berubah warnanya nih, Sasa Lovers. Akan menjadi lebih mengkilat dan teksturnya akan menjadi lebih lemas. Seperti ini. Itu yang bisa kita lakukan. Tadi ada yang tanya nih, Kak, lebih mudah menemukan kerang darah atau kerang hijau ya, Kak Yoga? Biasanya kalau misalnya di pasar itu kita lebih mudah menemukan kerang hijau ya, Sasa Lovers. Tuh, dan Sasa Lovers tips juga nih, biasanya kalau kita mau beli kerang,
Itu salsa lovers bisa cek kesegaran kerang itu dengan aromanya. Biasanya kerang yang sudah tidak segar, dia aromanya sudah nggak bagus dan warnanya juga udah jelek nih salsa lovers. Jadi kita sebagai konsumen juga harus hati-hati ketika membeli makanan laut atau seafood, terutama kerang, karena kerang itu juga kan biasanya dia Kak, nih ada penjualnya nggak bersih gitu ya. Oh betul. Oh ini ada yang nanya nih Kak, kemarin aku nyoba resep kentang goreng mayo, teksturnya seperti cakwe, apa memang seperti itu ya? Ya, jadi kalau misal memang untuk kemarin live-nya kentang goreng mayo, dia memang teksturnya seperti itu, salsa lovers. Wah, makasih banget ya udah dipraktekin di rumah. Justru kalau misal emang dia kalau misalnya baru matang tuh garing banget ya, jadi Betul. lebih baik disajikan selagi hangat nih salsa lovers. Terima kasih ya sudah recook resep kita. Terus ada yang absen nih Kak, ada yang dari Linggapura, Halo, selamat sore Linggapura. ada yang dari Bangka, Halo Bangka. ada juga dari Bunda_Atman, halo dari Tanjung Priuk, halo. Waduh, Tanjung Priok. Terus tadi ada juga yang dari Surabaya nih Kak Yoda nih. Halo, selamat sore. Nah Kak, ada yang terlambat nonton nih Kak dari teman kita di Facebook. Kira-kira bisa ditonton di mana lagi sih Kak? Nah, salsa lovers jangan khawatir karena untuk live kali ini pastinya akan ada di Facebook selama 24 jam. Terus juga kita akan untuk di Instagram akan ada selama 24 jam dan untuk Facebook sendiri akan save di bagian videonya. Dan kita juga akan upload video lengkapnya di channel YouTube Sajian Sedap ya, Salsa Lovers. Betul Jadi banget. kira-kira di channel YouTube Sajian Sedap ada apa aja nih Kak Yoda? Banyak banget ada resep-resep tips masakan, terus juga ada resep masakannya juga. Pokoknya yang pastinya bisa jadikan bahan untuk modal usaha nih Salsa Lovers. Kapan lagi ya kita bisa lihat YouTube channel yang isinya mengajarkan kita tentang mengolah makanan untuk menjadi sumber usaha bagi keluarga. Oke, kita masuk ke step berikutnya Salsa Lovers. Nah, kita bisa ambil 2 lembar untuk menghindari dia sobek. Setelah itu kita bisa lipat 2 seperti ini dan kita lipat ujungnya. Jadi ini basicnya kita kantum kalau misalnya Salsa Lovers tahu namanya. Nih, kita buat seperti ini segitiga. Kita lipat. Setelah itu lipat sedikit. Setelah itu kita bisa ambil. Nah, seperti ini. Jadi ini emang bukan seperti pepes biasa ya bentuknya Kak Yoda ya? Betul. Terus ada yang udah absen nih, ada yang dari Ambon, Halo, selamat sore Ambon. ada juga yang dari Aceh. Wah, Aceh jauh juga ya. Nah, setelah ini kita sudah lipat. Setelah itu kita bisa tekan bagian ini. Ini sudah membuat segitiga. Setelah itu kita dorong bagian belakang dan depannya. Itu, jadi dia bentuknya akan segitiga. Kalau misalnya bagian atasnya tidak rapih, nggak apa-apa Salsa Lovers, nanti kita akan rapikan ketika kita sudah menyematkan tusuk gigi atau lidi di sini. Ini seperti ini, kita bisa menggunakan gunting dan kita bisa memotong bagian atasnya. Ini ya Salsa Lovers. Oke. Nah kayak Yoda kalau misalnya selain cabai merah boleh diganti cabai hijau nggak sih nih bumbunya? Boleh banget kok Salsa Lovers. Untuk cabenya sendiri sesuai sama selera Salsa Lovers aja ya. Terus ada yang nanya nih Kak, kalau misalnya tambah tomat hijau boleh nggak? Wah, itu juga boleh Salsa Lovers. Jadi nanti akan semakin segar ya Betul. pepes kita. Nah ini juga ada yang tanya nih Kak, resep ini juga bisa untuk ayam atau ikan nggak sih? Bisa banget kok Salsa Lovers, untuk ayam atau ikan tinggal diganti aja. Tapi bumbunya sama Kak Yoda? Bumbunya sama, betul. Nah, untuk bumbunya lebih lengkap, Salsa Lovers langsung bisa cek aja di sajiansedap.grade.id. Oke. Salsa Lovers, mungkin kalau misal Salsa Lovers belum terbiasa membuat seperti ini lumayan susah ya, tapi nggak apa-apa. Kalau bungkusnya panjang gitu boleh nggak Kak Yoda? Oh, boleh banget, mungkin kita bikin varian aja kali ya. Nah ini bentuknya seperti itu ya teman-teman. Tuh, terus kalau misalnya Salsa Lovers mau bentuk yang panjang,
Ada yang nanya nih Kak dari Diana Sayudi, itu bikin apaan ya? Kita lagi buat yang namanya kerang bumbu Bali. Ya, ini adalah kerang bumbu Bali yang akan kita buat pepes nantinya. Oke, ini untuk yang versi panjangnya. Kalau misalnya tadi Sassy Lovers nggak bisa buat yang seperti itu. Nah kan ini biasanya, ini kan base resepnya itu kan kerang bumbu Bali ya Kak Ya, Yoda betul. ya. Selain bikin pepes bisa dibikin apa aja sih kerang bumbu Balinya Kak? Nah, kerang bumbu Bali ini Sassy Lovers kalian bisa membuat menjadi spaghetti, itu juga bisa. Terus juga kalian bisa buat apa lagi? Oh, jadi sate juga bisa Sassy Lovers. Jadi bikin satu resep aja tuh bisa dikreasikan dengan jadi banyak cara ya Kak Yoda ya. Betul banget. Nah, ini gampang ya Sassy Lovers untuk membuat yang panjang seperti ini. Tinggal disematkan aja lidi-lidinya. Setelah itu kita rapihkan bagian daun yang ramai seperti ini. Wah ini gampang banget Kak Yoda ya. Gampang ya Sassy Lovers. Kita buat satu lagi. Setelah itu kita bisa kukus nantinya. Nah ini kan udah matang nih ya Kak Yoda Yap. biasanya ya. Resepnya itu kita kira-kira butuh berapa lama sih Kak Yoda untuk mengukusnya lagi? Nah, untuk kukusnya sendiri, Sassy Lovers tidak memerlukan waktu lama, sekitar 10 sampai dengan 15 menit ya Sassy Lovers. Nah itu berarti ya kira-kira ada kali setengah jam aja nih ya Kak Yoda bikin satu menu ini ya Kak Yoda ya. Betul banget. Nah, ini kita bungkus lagi seperti ini. Dan kita sematkan. Oke, ini kita Oh ya Kak Yoda, siap untuk kukus. ini resepnya tuh bisa buat bisa disimpan gak sih? Ya, Sassy Lovers, karena di sini kita menggunakan kerang dan kerang ini juga riskan untuk proses penyimpanan yang terlalu lama ya Sassy Lovers. Jadi untuk resep kali ini makanannya tidak bisa disimpan terlalu lama. Tapi biasanya kalau misalnya enak kayak gini sih, harusnya setelah matang langsung habis nih. Wah betul banget nih. Jadi Sassy Lovers nggak perlu disimpan ya, karena nanti justru malah nggak bisa dimakan ya Kak Yoda ya kalau Betul. disimpan-simpan. Oke, ini satu lagi. Oh iya, Sassy Lovers, sekedar tips aja ketika kalian membungkus kerang, lipatan daun itu harus berada di posisi atas supaya ketika dikukus itu dia tidak terbuka. Oke, seperti ini ya. Kemudian untuk Wah ada bagian yang satu sisinya. request nih Kak, Apa kerang tuh? apa aja yang bisa di kue bisa bikin kue nggak Kak live-nya? Wah, makasih banget Sassy Lovers sudah kasih ide kita nih. Nanti kita tampung dulu untuk idenya. Terus ada yang tanya, ini kan dikukus ya Kak ya, Yes. kalau kira-kira dibakar tuh boleh nggak? Wah, boleh banget Sassy Lovers, bisa. Tapi ketika kita ingin membakar makanan yang kali ini, bumbunya itu harus ditumis dulu supaya lebih matang. Nah ada yang Gitu. saran nih Kak dari Arubita Ringu, kira-kira kalau misalnya ditambahin pepek boleh nggak? Boleh banget. Tapi masih nyambung Kak rasanya nih. Pastinya masih nyambung dong Sassy Lovers. Oke, ini kita kukus. Kita bisa menggunakan api yang besar aja ya Sassy Lovers. Nah kalau misalnya dibakar itu kira-kira berapa lama ya Kak Yoda? Nah, untuk proses pembakarannya tadi kan seperti yang sudah dijelaskan, bumbunya sudah matang, terus juga kerangnya sudah matang. Itu yang penting kita sampai si daun pisangnya itu sampai berubah warna aja. Karena ketika sudah berubah warna, itu menandakan itu akan memberikan aroma terhadap kerang tersebut. Karena isiannya juga sudah matang semuanya. Oke, Sassy Lovers, ini kita biarkan kukus dulu. Yang seperti ini ya, ini kita menggunakan api yang besar aja nggak apa-apa. Wah ini ada yang request, kakak kirim ke Maria. Wah daripada kirim mendingan kita bikin sendiri aja di rumah. Betul Sassy banget. Lovers. Untuk resepnya tuh gampang banget Sassy Lovers. Dan kalau misalnya ketinggalan Sassy Lovers,
saya akan memberikan tips juga nih untuk membersihkan kerang. Jadi kalau misalnya tadi juga sudah disebutkan ketika social lovers merebus kerang, kita bisa menambahkan sedikit arang yang terbuat dari batok kelapa. Nah, arang ini yang akan menetralisir ketika adanya racun terhadap kerang tersebut. Setelah itu social lovers setelah direbus kerangnya tersebut kita bisa cuci bersih sampai airnya biasanya ketika kita sudah rebus itu akan keruh warnanya. Kita bisa cuci sampai bersih. Dan sebelum direbus, social lovers, kerang itu ketika kita sudah beli dari swalayan ataupun supermarket, itu biasanya terdapat kotoran-kotoran menempel seperti rambut-rambut. Itu juga kita bisa bersihkan terlebih dahulu sebelum kita olah gitu. Dan untuk permukaan kerangnya sendiri, kalau misal memang terlalu kotor, kita bisa sikat terlebih dahulu. Jadi sebelum mengolah direbus dengan arang, kita bisa pastikan kerang tersebut dalam keadaan bersih. Sehingga ketika sudah direbus, kita tahu kotoran-kotoran yang terdapat pada cangkang tersebut bisa terangkat. Seperti itu, social lovers. Ada yang nanya nih dari Korin nih Kak, belimbing sayurnya bisa diganti tomat hijau nggak? Soalnya di tempat saya susah cari belimbing sayur. Oke, belimbing sayur bisa diganti sama tomat hijau atau tidak? Jawabannya bisa banget ya. Terima kasih Korin atas pertanyaannya. Nah, untuk rasanya sendiri memang 11-12. Kalau misalnya social lovers tidak mendapatkan belimbing sayur, social lovers bisa menggantinya dengan tomat hijau ataupun tomat merah. Seperti itu. Terus social lovers juga bisa mengakalinya untuk menambahkan sayuran lain sehingga anak-anak di rumah yang sulit makan sayuran bisa makan sayuran gitu. Wah, nih ada yang request nih Kak, kasih tau dong cara bikin roti sisir yang lagi hits dong. Nah, untuk proses pembuatan roti sisir, social lovers langsung buka aja di YouTube channel kita di Sajian Sedap. Search aja keywordnya di Sajian Sedap. Di situ banyak banget resep modifikasi roti sisir ataupun roti sisirnya dengan berbagai macam varian yang pastinya akan bisa menjadi modal usaha gitu. Nah, social lovers, yuk kita lihat lagi. Nah, seperti ini social lovers. Untuk proses mengukusnya memang tidak membutuhkan waktu yang lama karena di dalamnya juga sudah matang. Langsung aja yuk kita angkat. Ini adalah yang bentuk tumnya. Ini kita angkat di sini. Nah, ini ada yang nanya nih Kak, kalau misalnya dibakar itu diolesin minyak nggak atasnya nih Kak? Ya, sebenarnya kalau misalnya dibakar, social lovers nggak perlu kok tambahkan minyak lagi. Karena kalau misalnya ditambahkan minyak, nanti malah jadinya akan terlalu gosong. Wah, ini ada banyak yang telat nih Kak. Kira-kira resep dan videonya bisa dilihat di mana ya Kak? Nah, social lovers, untuk resep dan videonya, social lovers untuk di Instagram akan save selama 24 jam, sedangkan untuk Facebook akan ada di page videonya. Nah, social lovers, demikian resep kita pada sore hari ini. Kita membuat pepes kerang kemangi. Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya. Dan sampai jumpa di live berikutnya. Bye-bye.